Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Al-Fatihah Motor. Nah, teman-teman, kali ini ada motor beat ya, seperti ini. Motor beatnya mengunci bannya, mengunci total seperti ini, tidak bisa diputar. Ini akan coba saya dorong ya, buat memastikan. Coba didorong, Bang. Turunkan. Nah, ini ya, ini motornya nggak bisa didorong. Ini ngunci bannya. Oke, Bang. Oke, sebentar kita standar kembali. Nah, di sini tapi motornya coba di kontak, coba dinyalakan, Bang. Disela, Bang. Disela motornya bisa menyala, tetapi bannya terus berputar ya, teman-teman ya. Dia tidak bisa ditahan. Bergetar ya seperti ini. Ini kelihatan ya, dari sayapnya bergetar dia, berhubung ini mesinnya sudah ada masalah ya, seperti itu. Nah, di mana masalahnya ini coba kita buka dahulu ya CVT-nya. Kita akan melihat di bagian mana yang lengket ya, teman-teman ya. Ini akan kita buka dahulu ya CVT-nya ya. Nah, ini sudah kita buka ya karter CVT-nya. Oke, kita akan melihat di bagian mana yang mengunci. Ini kelihatannya sepertinya di sini, teman-teman ya. Mur kampas koplingnya ini terlepas ya. Ini akan kita buka dahulu ya murnya. Nah, ini kelihatan teman-teman ya, seperti ini ya. Ini murnya keluar ya, udah mau lepas nih kapas koplingnya ya. Ini hati-hati nih, kita lepas terlebih dahulu. Oh, ternyata ini pernya menggunakan per racing ya, teman-teman ya, seperti ini ya, KTC ya. Itu kelihatan. Jadi pernya sangat keras sekali. Dan di sini kelihatan murnya sudah mau keluar ya, teman-teman ya. Nah, inilah bahayanya kita menggunakan per racing, menguncinya tidak ketat ya, seperti ini ya. Ini kelihatan longgar seperti ini. Nah, ini tuh sudah terlepas ya, teman-teman ya, belum kita apa-apai sudah terlepas sendiri. Nah, inilah bahayanya menggunakan per racing jika murnya tidak dikunci ketat ya, seperti ini teman-teman ya. Ini kelihatan. Jadi kalau kita mau memodif motor harus diperhatikan di bagian mur sini teman-teman ya. Harus benar-benar terkunci rapat. Kalau tidak, ini juga bisa membahayakan pada motornya, akan merusak pada part-part yang lain ya. Ini sekarang sudah kita buka ya, teman-teman ya. Lalu coba kita periksa di bagian sini. Ini kita putar ya. Ini sudah lancar ya, seperti ini ya. Ini sudah lancar ya. Nah, jadi penyebab itu tadi macet ya, disebabkan oleh ini teman-teman ya, kampas kopling yang lepas seperti ini. Kampas koplingnya lepas, lalu jepit ke mangkok ini ya, maka tidak bisa berputar. Posisinya seperti ini. Nah, ini kampasnya bagus ya, bagus. Jadi berhubung dia ini lepas tadi seperti ini, lepas keluar, maka dia menjepit ya, teman-teman ya. Dia lepas keluar, maka dia mengunci pada bagian mangkok gandanya, teman-teman ya, seperti itu. Dia terkunci. Jadi ini sekarang akan coba kita buka juga di bagian rumah rulernya seperti ini. Kita juga akan memeriksa di bagian depan. Berhubung ini sudah kita buka, kita lakukan pemeriksaan saja pada setiap sisinya, teman-teman ya, supaya konsumen kita tidak kecewa ya. Oke, Bang, coba dibuka ini bagian puli depannya. Oke, ini sudah terbuka murnya ya. Kita buka, kita periksa pada bagian sisinya. Kita mau lihat rollernya ya, apakah rollernya masih dalam keadaan baik atau tidak.
Nah seperti ini ya. Nah ternyata rulernya juga ruler racing ya teman-teman ya, seperti ini kita lepas terlebih dahulu. Nah rulernya ruler racing ya, seperti ini, ruler racing, dan kampas gandanya kampas ganda racing. Sebenarnya belum ada masalah di sini. Masalahnya cuma murnya saja ya yang terlepas lalu mengunci pada bagian mangkok kampas koplingnya teman-teman ya, seperti itu. Karena berhubung ini tidak ada yang rusak, lalu kita akan lakukan pembersihan saja ya. Setelah kita lakukan pembersihan, coba kita pasangkan kembali. Di sini juga tidak ada yang patah ya pirnya ya. Ini masih bisa digunakan, masih layak. Ini coba kita bersihkan saja dahulu ya teman-teman ya, lalu akan kita pasang, maka akan kita lihat hasilnya, apakah hasilnya bisa maksimal dengan hanya pembersihan dan penguncian saja atau servis ya. Oke teman-teman ya, ini kita bersihkan terlebih dahulu. Nah teman-teman, ini tadi sudah kita buka ya, lalu kita kasih grease supaya putarannya lancar seperti ini ya. Ini harus kita perhatikan ya, pada motor matic ini harus paling penting kita perhatikan, putarannya harus lancar. Kenapa harus diperhatikan? Karena kalau ini tidak lancar juga bisa memakan belting ya, artinya belting bisa cepat putus ya, seperti itu. Jadi di sini kita tidak ada melakukan penggantian, kita hanya melakukan servis dari yang awal mulanya tidak bisa jalan kembali bisa normal kembali ya. Ini akan segera kita pasangkan pir racingnya seperti ini ya. Pir racingnya akan kita pasangkan kembali. Lalu kita pasangkan kampas koplingnya ya. Coba dipasang bang kampas koplingnya. Nah ini hati-hati ya dalam pemasangannya supaya tidak melompat ke atas. Pelan-pelan saja. Ini kita pasangkan murnya. Sebentar ya, pelan-pelan. Dalam pemasangannya harus hati-hati ya teman-teman ya, karena kalau dia tidak benar-benar senter, maka dia drive-nya bisa rusak ya. Nah ini sudah senter, lalu akan kita lakukan penguncian. Kita menggunakan kunci sok seperti ini ya, kunci sok 3941. Lalu kita kunci dengan impact ya. Ini harus benar-benar kuat, jangan seperti yang sebelumnya tadi kan sangat longgar ya. Oke, ini sudah sangat kuat ya, sudah sangat kuat sekali. Nah setelah saya kunci kuat, lalu saya akan memasangkan rulernya ya. Ini menggunakan ruler racing seperti ini ya, bentuknya seperti ini ya, ruler yang 10 gram. Nah di dalam pemasangan ruler juga jangan kebalik ya teman-teman ya. Ini ada bagian sisi platnya, lalu di sini logam seperti ini ya. Nah kuningan seperti ini. Dalam pemasangan jangan kebalik ya, searah putaran jarum jam seperti ini. Bagian sisinya harus searah, jangan ada yang kebalik, karena ini juga bisa menghantam pada bagian rumah rulernya jika ini pemasangannya kebalik. Nah setelah ini terpasang, lalu kita pasangkan platnya seperti ini. Nah oke ya, ini kita pasangkan bosnya kembali. Jadi dalam kerusakan seperti tadi juga kita harus pemeriksaan dahulu ya, jangan kita mengambil kesimpulan artinya ini rusak harus diganti, jangan ya teman-teman ya. Kita harus lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Setelah kita lakukan pemeriksaan ternyata masih bisa digunakan, kita gunakan ya. Artinya konsumen juga jangan kita rugikan ya teman-teman ya. Mentang-mentang konsumen nggak tahu kita bodoh-bodohi, nggak boleh kayak gitu ya teman-teman ya. Nanti kamu berdosa besar. Saya nggak mau kayak gitu ya Bang Ardo ya. Oke, murnya mana Bang Ardo? Nah. Oke, setelah itu kita kunci ya. Nah ini kita pasang ya. Setelah kita pasang, lalu kita pasang puli bagian belakangnya. Ini jangan dikunci dahulu, kita akan melakukan penguncian terakhir ya setelah ini kita pasangkan. Nah ini ringan ya, walaupun dia menggunakan kampas, walaupun dia menggunakan plat racing atau per racing, tetapi jika pemasangan kita benar ya, artinya itu tadi sudah kita lumasi dengan grease, maka dia akan lebih lancar ya, seperti itu. Nah ini kita pasangkan ringnya, lalu kita pasang murnya.
Lalu kita akan melihat hasil dari pengerjaan yang kita lakukan ini teman-teman ya. Setelah itu kita kunci ya. Oke, setelah kita lakukan pemasangan lalu kita putar ya. Ini sudah lancar ya teman-teman ya, seperti ini ya. Ternyata pada kerusakan yang kita alami tadi itu tidak ada masalah dalam partnya teman-teman ya. Itu hanya longgar pada bagian murnya saja, lalu mengunci pada mangkok koplingnya ya, mangkok gandanya. Cukup seperti itu saja cara pemeliharaannya atau servisnya. Lalu ini akan saya pasangkan kembali ya, CVT-nya ini saya cut saja, nanti akan saya perlihatkan kembali di saat dinyalakan rodanya bisa ditahan atau tidak ya. Kenapa Bang Cici? Nah oke ya teman-teman ya, sudah terpasang. Ini coba kita nyalakan apakah bisa di starter. Coba di starter Bang. Nggak bisa di starter Bang, coba di sela Bang, di sela Bang. Oke ya, ini sudah kita sela. Coba kita tahan ya rodanya. Nah ini rodanya sudah bisa ditahan ya, seperti ini teman-teman ya. Nah ini sudah bisa putar ya, seperti ini sudah bisa kita tahan walaupun mesin dalam keadaan nyala. Coba digas Bang. Oke ya, seperti itu. Nah oke Bang, matikan Bang. Oke, matikan. Ini coba kita putar kembali ya. Oke, ini sudah ringan ya teman-teman ya, seperti ini ya. Jadi cara-cara seperti ini kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya. Jangan kita langsung vonis apa part-part yang rusak ya. Kita pemeriksaan dahulu. Setelah kita lakukan pemeriksaan, baru kita bisa pastikan apa yang rusak ya kepada konsumennya ya. Jadi kita tidak merugikan konsumen kita ya. Oke ya, mudah-mudahan berkat video ini kita bisa membantu teman-teman ya. Jangan lupa dukung saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.